Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom saudara semua. Sebuah anugerah ya kita bisa melewati sepanjang minggu ini dan kita kembali ke dalam rumah Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita ada sampai sekarang itu hanyalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena kebaikannya, kemurahannya kita ada sampai sekarang. Amin. Saya mengajak saudara semua, mari kita sama-sama mau fokus, kita mau arahkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau menghampiri tahta anugerahnya dengan hati bersyukur. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya mau mengajak jemaat sendiri yang menyanyikan pujian ini. Ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih
Makasih atas anugerah-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu yang selalu tercurah atas setiap kami Tuhan. Kami terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sampai sekarang karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Sungguh kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya bahwa mujizat-Mu masih nyata pada hari ini. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami undang jemaat berbangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku menyembah, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami percaya, mujizat nyata.
pujian umat-Mu yang siap puji nama Tuhan lebih lagi bersama katakan. Kami suara lebih meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Bersama nyatakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Mari nyatakan kita bersama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan iman bersama nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Menyatakan lagi-lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mari sepakat kita nyatakan, Tuhan Yesus baik. Salam Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Pokoknya kita mau nyatakan kebaikan Tuhan, sebab kebaikannya kekal untuk selama-lamanya. Percaya katakan amin. Lebih lagi kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Mari nyatakan, ku nyanyikan kebaikan-Mu, tidak tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Mari dengan bersuka cita katakan, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku,
tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Amin. Bisa menyatakan Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Musik memuji Tuhan. Mari nyatakan dengan segenap yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir di hidupku. Selamat haleluya. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Haleluya. Terima kasih buat praise and worship hari ini. Oh, saudara diberkati. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara sendiri naikkan
sama-sama katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kau hadir Tuhan. Terjadi di sini. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Terus berkata-kata dalam bahasa roh. 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, dia hadir, dia hadir, dia hadir. Ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan. Apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin, amin. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari angkat tanganmu dengan iman percaya semuanya baik dalam nama Yesus. Oh, lala syarala. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
kami baik. Masa depan kami baik. Oh, haleluya. Terus. Tepuk tangan panjang buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Semuanya baik. Semuanya baik. Baik semuanya. Kami membawa setiap anak-anak-Mu di tempat ini dalam hadirat-Mu Tuhan. Apa yang kami ucapkan baik. Rumah tangga kami baik, keuangan kami baik, pekerjaan kami baik, masa depan kami baik, kesehatan kami baik. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang percaya. Terima kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, dalam masyarakat. Oh, dalam masyarakat. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Oh, dalam Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Lanjutkanlah setiap kebaikan-Mu buat setiap anak-anak-Mu sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik, silakan duduk boleh para singer. Baik, pagi hari ini saudara, sebelum diberkati oleh firman Tuhan oleh Pastor Gary, ada kesaksian dari Pak Chandra. Yuk, silakan yuk. Pak Chandra. Yuk, tepuk tangan dulu. Kan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Ya, pagi hari ini Pak Chandra akan bersaksi. Amin. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya untuk memberikan kesaksian. Tuhan ada setiap musim kering dan atau kemarau dalam kehidupan saya. Perkenalkan saya Chandra dan bergerak di bidang garment dengan produksi pakaian jadi. Seperti kita ketahui ya, pada tahun 2000 bulan Maret terjadilah pandemi. Secara tiba-tiba produksi semua bagaikan bidang usaha itu terjadi kemerosotan yang luar biasa. Di usaha saya pun terjadi pemerosotan. Banyak usaha-usaha yang tutup atau diberhentikan sementara oleh kepala produksinya. Terpujilah Tuhan, selama tahun itu Tuhan menyertai saya dan pelihara saya. Dalam usaha saya memiliki ada 2 divisi penjualan. Yang pertama divisi penjualan pesanan yaitu putus. Yang kedua yaitu divisi penjualan retail atau konsinyasi di toko baju dan sejenisnya. Nah, sekarang akan saya saksikan atas pemberian Tuhan dalam pernyataan Tuhan dalam kehidupan saya. Pada bulan Mei, bulan puasa di mana terjadinya toko-toko semua pada sepi pada musim itu.
pada waktu itu banyak rekan-rekan saya berbicara panen raya gagal. Karena secara perhitungan pada bulan puasa umumnya pada toko baju penjualan itu akan naik sampai 8-10 kali lipat pada normalnya. Tapi pada waktu bulan Mei tahun 2000 itu cuma menjadi 20% dari tahun-tahun sebelumnya. Namun secara bisnis menurut saya itu adalah suatu kegagalan. Pada tahun 2020 pada masa itu mulailah banyak masalah dalam perusahaan saya, terutama dalam penjualan yang putus. Banyak pada waktu itu tagihan-tagihan saya yang jatuh tempo, yang cukup besar, semua adalah gagal bayar. Tetapi perusahaan saya harus wajib membayar karyawan, SPG, dan penjahit. Dari keseluruhan itu, divisi pesanan saya itu mencakup 40% dari total omset saya. Puji Tuhan, tapi di sisi lain, divisi saya yang retail atau konsinyasi masih tetap berjalan. Pada waktu itu bisnis saya dulunya keuangan ditopang oleh 2 divisi, yaitu penjualan putus dan konsinyasi. Tetapi pada waktu itu cuma menopang 1 divisi, yaitu penjualan retail. Tapi saya merasa waktu itu agak ketakutan. Apakah saya bisa melakukan pembayaran ke karyawan, penjahit, atau ke supplier. Karena sudah total kehilangan 40%, sisa cuma 60%. Tapi puji Tuhan pada waktu itu bulan 6, divisi retail saya itu mengalami penjualan yang luar biasa. Yang mana tidak saya pernah pikirkan. Karena Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Waktu itu secara pikiran manusia, wah nggak mampu bayar. Tapi pada bulan 6, 2000 tagihan-tagihan itu mulai bisa saya bayar. Tapi pada masa-masa tahun 2000 bulan Juli, ekonomi tidak akan membaik. Tapi makin merosot. Saya sendiri sudah berpikir, wah apa ini ikut orang lain, perusahaan pabrik ditutup sementara atau dikerjakan kembali. Tapi saya doa, Tuhan harus apa yang saya lakukan. Tuhan cuma dalam hati saya, tetap buka karena kamu harus memberi penghasilan pada penjahit kamu. Tapi saya lakukan, saya beriman, Tuhan pasti membuka jalan. Dan saya mengingatkan untuk mengerjakan bagian saya, yaitu tetap percaya dan berjalan dengan iman. Karena pada waktu itu di pabrik saya masih cukup banyak bahan. Puji Tuhan, divisi retail saya itu pada bulan-bulan, kalau di konveksi pasti tahu ya, toko-toko bulan 7, 8, 9 pasti masa-masa kemarau. Tapi puji Tuhan, divisi retail saya itu diberi perkembangan Tuhan luar biasa. Bisa mencukupi semua kebutuhan kewajiban saya. Dan pada tahun 2021 Juli kemarin, divisi pesanan saya itu mulai pulih kembali. Bahkan saya pada waktu itu sudah mencari karyawan lagi untuk menambah produksi. Nah, pada saat itu saya berhikmat, Tuhan kenapa saya harus bekerja kembali pada waktu itu? Tuhan mengingatkan saya, pada waktu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup dan berhenti produksi. Nah, salah satu perusahaan saya ini tetap berjalan dan permintaan toko-toko makin banyak. Yaitu Tuhan beri saya hikmat, kesempatan itu waktu kita ada masalah, kita kalau gantung pada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Yang luar biasa, dari divisi tagihan putus itu tinggal 2% dulunya. Tapi sekarang Tuhan Yesus memberi kita pada bulan kemarin
tinggal 3% tagihannya, bukan pembayarannya. Puji Tuhan. Dan menjadi cash flow saya itu makin sehat. Dan puji Tuhan, sekarang ini perusahaan saya sudah menerima pesanan sampai akhir tahun ini sudah full booking. Puji Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan yang kita sembah tidak akan mengenal musim kemarau atau musim hujan. Tuhan kita itu selamanya baik. Tuhan bisa tolong saya, pasti Tuhan bisa menolong saudara-saudara. Amin. Saya kasihkan ayat Roma 28 ayat 28. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan satu lagi ayat yang membuat saya ingat itu, yaitu Dia telah menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan Yesus yang kita sembah, ya dan amin. Amin. Amin, 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 amin. Ya. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Iya. Ada ayat lagi, Pak? Iya. Oh, sebentar, lagi dicari. Calon pengkhotbah. Iya. Oh, hilang Pak ya. Ya, Dia telah menjadikan sesuatu indah pada saatnya. Bagi kita yang tetap percaya, percaya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, memberkati kita semua. Ayo, Pastor Gary. Iya, seberapa banyak saudara diberkati pagi hari ini. Kita tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Kristus sekali lagi. Iya, nggak janjian saudara, dan satu tema yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, izin buka masker terlebih dahulu supaya suaranya tidak terganggu. Yaitu satu tema yang saya mau bagikan tentang manis madu. Ya, manis madu. Seperti yang tadi dinyanyikan bahwa semua baik, semua baik. Saya percaya dalam hidup saudara tidak ada yang tidak baik. Semua Tuhan jadikan baik, sangat baik, teramat baik. Setuju katakan amin. Saya terima kebaikan Tuhan. 1, 2, 3. Saya terima kebaikan Tuhan. Manis madu. Ya, manis madu. Manis madu. Saudara tahu bahwa madu itu begitu luar biasa rasanya, nikmat sekali. Manis sekali, tetapi kalau di madu enggak suka, Pastor. Kalau madunya suka, kalau di madu enggak suka. Enggak, bukan begitu ya. Kalau di madu memang sakitnya di sini. Ayo kita buka Bible kita, Mazmur 119, 103 berkata begini. Betapa manis firman-Mu, kurasakan lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara tahu bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, izinkan firman yang menjadi pedoman atas setiap kehidupan kita lebih manis daripada madu bagi mulut kita. Madu itu berbicara tentang apa? Yaitu berbicara tentang provision, tentang penyediaannya Tuhan. Tadi yang sudah disaksikan sebegitu luar biasa dahsyat, sementara toko-toko yang lain tutup, sementara orang-orang yang lain alami kesukaran, tetapi Tuhan melimpahkan berkat, melimpahkan kemanisan yang begitu dahsyat. Dan saya berdoa ini bukan sekedar firman yang kita dengar, tetapi firman yang kita alami. Amsal 24:13 berkata, makanlah madu anakku, karena itu baik, dan tetesan madu yang rasanya manis bagi mulutmu. 14, jadi kenalilah hikmat bagi jiwamu. Jika engkau menemukannya, maka ada masa depan dan engkau tidak akan putus harapan. Ini deklarasi kebenaran firman Tuhan untuk setiap saudara. Bahwa ada masa depan dan kita tidak akan pernah putus harapan. Mujizat, keajaiban, anugerah Tuhan melimpah atas setiap kehidupan saudara. Yang setuju sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Manis madu. Dalam Yesus semua saudara ditentukan untuk memiliki masa depan yang sukses. Dan kita gak sekalipun punya harapan yang putus. Manis madu. Apa pentingnya madu menurut Bible? Tuhan mau singkapkan kepada kita bahwa ada madu di dalam penyediaan Tuhan. Madu di dalam penyediaan. Tuhan yang menyediakan segala yang manis atas setiap kehidupan kita. Keluaran 16:31 berkata, kaum Israel menyebutnya mana seperti biji ketumbar putih dan rasanya seperti kue yang dibuat dengan madu.
Saudara tahu ketika bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan, mereka dikeluarkan dari keadaan buruk mereka menuju sebuah tanah perjanjian. Tidak instan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara berkata, kapan Tuhan pandemi selesai? Kapan Tuhan aku bisa diberkati lagi? Mungkin secara nalar kok enggak seperti orang-orang lain. Israel pun juga seperti itu. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun yang sekian waktu lamanya. Tetapi yang menarik yaitu Tuhan memberikan penyediaan kepada mereka. Tuhan memberkati mereka dengan mana. Mana itu berbicara tentang kue yang seperti dibuat dari madu. Wah, luar biasa sekali. Roti mana ini adalah makanan utama bangsa Israel pada waktu itu. Setiap waktu bangsa Israel kelaparan, Tuhan kirim mana dari surga untuk mereka bisa bertahan hidup. Dan ternyata saudara, menurut penelitian, 1 ons tetes madu itu bisa membuat seekor lebah terbang keliling dunia tanpa henti. Wow, ya. 1 ons tetes madu bisa membuat seekor lebah keliling dunia, terbang keliling dunia tanpa henti. Apa artinya? Ada energi yang begitu besar. Ada penyediaan Tuhan yang begitu dahsyat. Dan hari ini Tuhan ingin berkata kepada setiap kita, kalau bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun, Dia berikan mana, kue yang seperti madu. Mereka gak pernah lelah, mereka gak pernah letih, bahkan mereka gak pernah merasa mau give up. Kenapa? Kekuatan dari Tuhan yang terus-menerus diberikan kepada bangsa Israel. Saya percaya hari-hari ini tidak peduli seburuk apa berita yang ada di luar sana. Mau perangkah, mau pandemi, bahkan mau kiamat sekalipun. Tidak peduli. Kenapa? Immanuel, Tuhan beserta bersama dengan kita. Dia yang ada di dalammu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan biarlah hari-hari ini ketika saudara seperti mau putus harapan, mau menyerah, ada madu yang Tuhan sediakan bagi saudara. Kekuatan yang baru yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bangsa Israel sekian waktu berjalan di padang gurun menuju sebuah tempat yang disediakan. Tapi yang menarik, Tuhan mengirimkan mana. Mana ini berbicara tentang pemeliharaan, penyertaan, perlindungan. Saya percaya tidak ada dari satupun kita hari ini yang ditinggalkan sendiri. Tidak ada dari satupun kita yang dibiarkan sendiri. Ini adalah sebuah proses perjalanan yang berakhir kepada kebaikan. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami keadaan buruk, itu hanya sebuah proses daripada sebuah perjalanan yang berakhir kepada kebaikan. Tadi ayat dikatakan oleh Pak Chandra. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Ya, amini kebenaran firman itu saudara. Bahwa apapun keadaan kita, situasi kita sepelik apapun, seburuk apapun. Ketahui hanya proses perjalanan yang berakhir kepada sebuah kebaikan Tuhan. Dan ketika satu waktu Israel berkata, Tuhan aku bosan makan mana. Tuhan kirimkan burung puyuh untuk bangsa Israel. Tapi yang menarik perhatian saya yaitu adalah Tuhan gak selalu memberi kita steak. Ya. Tuhan gak selalu memberi kita daging. Tetapi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Yang diberikan kepada kita adalah sesuai dengan yang kita butuhkan pada waktu itu. Terkadang Tuhan kirim biskuit, terkadang Tuhan kirim kue. Dalam padang gurun sekalipun, Dia mampu melakukan mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Tuhan mau menyediakan manis madu atas setiap kehidupan kita. Yang buruk, yang pahit, yang kelam, semuanya Tuhan jadikan madu. Yaitu kekuatan yang baru membawa kita kepada damai sejahtera, keajaiban Tuhan terjadi atas setiap kehidupan saudara. Yang percaya sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Amin, amin, amin. Apa pentingnya madu menurut Bible? Bukan hanya saja ada madu di dalam penyediaan, tetapi ada madu di dalam pertempuran. Hakim 14 ayat 8.
Berapa hari kemudian ia kembali ke sana untuk mengambil wanita itu. Ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu. Dan tampaklah ada sarang lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Konteksnya di sini adalah Simson sedang berjalan menuju Timna. Ketika Simson mau menuju Timna cari pasangan hidup ya. Tiba-tiba ada seekor singa muda yang menyerang Simson. Dan ketika dia diserang, entah bagaimana caranya, tiba-tiba dia bisa mendapatkan kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Saudara tahu, kekuatannya Simson ketika dia mengalahkan singa muda itu kan ganas-ganasnya, powernya begitu dahsyat besar gitu. Berapa waktu lalu saya lagi ke Malang, dinaikin, berdiri anjingnya Pastor Yusak yang paling besar itu. Furor namanya, didorong saya. Waduh, memang berat sekali saudara. Ini saya pikir cuman anjing, kalau singa bagaimana? Tapi saudara bisa bayangkan, seekor singa itu dikalahkan sama Simson seperti dia nyeblek nyamuk saudara. Ya, semudah nyeblek nyamuk Simson bisa mengalahkan singa yang muda. Dan Bible berkata ketika dia pulang, Simson menyimpang dari jalannya yang seharusnya dia lewat sebuah perkebunan anggur. Tapi dia sengaja cari, kemarin aku habis mengalahkan singa muda. Coba mau tak lihat kemana itu singa mudanya jadi apa sekarang. Yang tadinya mau menerkam aku, yang tadinya mau membunuh aku, yang mau membinasakan aku jadi apa yang sudah tak kalahkan itu. Ya. Tiba-tiba ketika dia menyimpang dari jalannya, singa yang tadinya sudah dikalahkan, yang sudah meninggal, di kerangka, dirusuk daripada singa itu ada madu saudara. Apa yang Simson lakukan setelah itu? Dia makan itu madu dan dia bawa pulang madu itu untuk oleh-oleh. Diberikan kepada orang tuanya dan seluruh keluarganya menikmati madu. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari-hari ini? Mungkin ada orang-orang yang sengaja untuk melukai saudara. Ada orang-orang yang sengaja untuk menyerang saudara. Ada orang-orang yang sengaja untuk merancangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara. Tapi perhatikan, yang harusnya membunuh, membinasakan kita, Tuhan ubahkan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahkan satu waktu saya, waktu doakan orang di doa pagi, ada seorang yang bersaksi, Pastor, anak saya ini baru mengalami keajaiban Tuhan. Kenapa? Dia bekerja di sebuah perusahaan startup. Di sana kan banyak sekali kompetisinya karena beberapa waktu lalu kan sedang rame startup ini lagi goncang. Sehingga mereka saling berebut posisi yang tertinggi. Nah, satu waktu yang terjadi adalah supervisor dengan temannya ini memusuhi salah satu jemaat dari kita. Akhirnya tugasnya dibuat banyak, hidupnya dibuat susah, diberikan deadline-deadline yang tidak baik. Dan kemudian mau dapatkan promosi itu dihalang-halangi karena temannya dengan supervisornya ini ada kong kali kong supaya menjatuhkan ini orang. Kemudian gajinya sudah kecil, hidupnya dipersulit. Nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba gak lama dia dapatkan tawaran pekerjaan yang jauh lebih baik. Dan begitu dia terima pekerjaan yang lebih baik, dia bersaksi. Bahkan difotokan slip gajinya. Saudara tahu slip gajinya itu 3-4 kali slip gaji daripada pekerjaan yang sebelumnya. Dia bersyukur sekali kepada Tuhan. Wah, Tuhan begitu baik ya. Aku di pekerjaan lama disiksa, dibuat sengsara, alami tekanan dan segala macam. Supervisor yang membuat hidupku sampai lembur malam dan tidak dapatkan upah yang semestinya. Tapi begitu Tuhan berikan jalan keluar, tiba-tiba gaji yang 3-4 kali lipat jauh lebih baik. Dan gak lama kemudian dia dapatkan kabar bahwa supervisornya dan temannya yang tadi, yang mencoba menghancurkan tadi, malah dikeluarkan dari company. Dan dia ditawari untuk kembali ke company yang pertama dengan gaji yang lebih tinggi daripada supervisor. Saudara lihat apa yang saya ingin sampaikan. Jangan lari dari apapun yang sedang menyerang saudara. Tuhan mau menggunakan
apapun yang buruk itu malah mendatangkan kekuatan bagi saudara. Apa yang seharusnya melukai, apa yang seharusnya membunuh, apa yang seharusnya mencelakai, tetapi Tuhan bisa ubahkan menjadi makanan yang menguatkan bagi setiap kita. Simpson yang seharusnya celaka kena singa muda, tapi akhirnya apa? Dia mendapatkan berkat manis madu. Bukan untuk dinikmati bagi Simpson seorang diri. Tetapi dia bawa itu madu, dia bawa ke keluarganya, dinikmati sama-sama bersama makan malam keluarga yang sungguh nikmat. Kenapa saya ceritakan ini? Hari-hari ini banyak berita-berita yang mencoba untuk menjatuhkan hidup kita. Berita-berita yang membuat hidup kita semakin gelisah, semakin cemas, semakin takut. Tapi saya berdoa, ada manis madu yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap saudara. Bukan hanya saja madu di dalam penyediaan Tuhan, tetapi madu di dalam pertempuran. Apa yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya, sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Apa pentingnya madu menurut Bible? Yang ketiga yaitu adalah madu di dalam pemulihan. Madu di dalam pemulihan. Samuel 14 ayat 25 berkata, lalu semua orang dari negeri itu masuk ke dalam hutan. Di sana terdapat madu di atas permukaan tanah. 26, pada saat rakyat masuk ke dalam hutan, terlihat madu yang sedang menetes. Suatu waktu bahwa bangsa Israel ini sedang perang, saudara. Dan mereka lagi kelelahan. Mereka kelaparan. Dan beberapa dari mereka hampir pingsan kalau saudara nanti baca sendiri di rumah. Tetapi ketika waktu mau makan madu, dilarang oleh Saul. Tidak boleh makan madu. Bahkan Saul bersumpah, siapapun yang makan madu akan berurusan dengan Saul. Dan tetapi satu dan lain hal, kemudian ada seorang penyelamat yang bernama Jonathan. Dia berkata, sudah tidak apa-apa, biar saja kalian makan madu ini. Dan ketika mereka makan madu, matanya kemudian menjadi terang kembali. Saya tahu bahwa seandainya ketika mereka makan madu ini lebih awal, maka hasil kemenangan mereka jauh lebih banyak dari yang mereka bisa dapatkan. Seberapa sering kita tiba-tiba menjadi lapar secara rohani? Kalau lapar secara jasmani mudah terdeteksinya. Ya, mata berkunang-kunang, kemudian perasaan lebih cepat marah gitu kan. Ya. Tetapi ketika saudara lapar secara rohani, mungkin terkadang kita tidak sadar. Atau bahkan mungkin seperti bangsa Israel. Mereka begitu kelaparan, sudah alami tekanan, alami keadaan buruk. Mereka begitu lapar, hampir mau pingsan. Dan begitu mereka makan, mata mereka menjadi terang, saudara. Ada dari saudara yang hari-hari ini seperti hidup saudara menjadi gelap. Mungkin saudara sedang lapar secara rohani. Saya mau berkata bahwa biarlah saudara tidak menolak apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Terkadang kita lupa untuk kembali kepada Tuhan, bahwa Dia adalah sumber pengharapan. Tidak semua itu harus kita hadapi sendiri, saudara. Apa yang sudah Tuhan sediakan, kita perlu nikmati. Apa yang sudah Tuhan nyatakan, biarlah kita ikut tuntunan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dijadikan nyata atas setiap kehidupan kita. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Dan ketika bangsa Israel mulai makan madu, mereka mulai mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka mulai mendapatkan titik terang. Biarlah hari-hari ini saya berdoa, semua saudara menjadi kuat kembali dalam menghadapi krisis. Ada pemulihan yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Yang menarik dari kisah ini, Saul yang melarang Israel untuk makan. Mungkin ada dari orang terdekat kita yang berkata, ngapain ibadah lagi? Ngapain berdoa lagi? Sudah kerja saja, enggak usah Tuhan-Tuhanan. Mungkin ada yang berkata tidak kepada apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Menjauhkan saudara dari rencananya Tuhan. Yang berkata, kamu gak akan bisa sembuh.
Kamu gak akan bisa diberkati, kamu gak akan bisa dipulihkan lagi. Percaya saudara, bahwa kita punya Tuhan yang selalu rindu untuk memberkati kita. Jalan-jalan yang ditetapkan adalah jalan-jalan yang penuh keberhasilan. Berkat anugerah Tuhan dilimpahkan bagi saudara yang setuju. Sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang adalah waktunya pemulihan dan kesembuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Ada manis madu dalam hidup saudara. Manis madu. Apa yang menjadi keadaan, apa yang menjadi krisis, apa yang menjadi situasi kita. Ya, Tuhan jadikan baik. Seperti tadi lagu pujian, semua baik, semua baik, semua baik. Apa pentingnya madu menurut Bible? Yang pertama, ada madu dalam penyediaan. Dia yang menyediakan segala yang saudara butuhkan. Aku tidak akan kekurangan karena Tuhan yang selalu menyediakan. Yang kedua, ada madu di dalam pertempuran. Tidak peduli siapapun yang menyerang saudara. Rencangan apapun yang dibuat jahat untuk saudara. Bukan malah menghancurkan, tetapi malah menjadi makanan yang menyehatkan. Makanan yang membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Dan yang ketiga, ada madu dalam pemulihan. Walaupun ada orang-orang yang berkata tidak untuk kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa ketika Tuhan mau memberkati saudara, tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Tuhan yang berencana, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Dan saya sendiri melihat bahwa di masa-masa pandemi, ada orang-orang yang sepertinya tidak punya harapan. Ada orang-orang yang sepertinya tidak akan dapatkan jalan keluar. Ya, melalui banyak kesaksian, kalau pagi di doa pagi kita saya doakan, ada yang kena kanker, ada yang kena jantung, ada yang bahkan gagal ginjal. Banyak sekali cerita-cerita yang buruk saudara. Tetapi yang membuat saya bersuka cita yaitu setiap pagi mereka mulai bersaksi. Saya sudah sembuh, saya sudah dapatkan pekerjaan, saya sudah dapatkan keturunan. Setelah sekian tahun, belasan tahun sudah dapatkan keturunan. Saya sudah dapatkan kontrakan, saya sudah dapatkan mujizat demi mujizat demi mujizat. Apa yang saya ingin sampaikan? Manis madu Tuhan tetapkan bagi langkah hidup saudara. Tidak ada yang gagal, semua saudara dibuat berhasil. Anugerah Tuhan dinyatakan. Yang setuju sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, hari ini saya singkat saja dan nanti di ibadah kedua saya akan berkata tentang cahaya kemuliaan Tuhan. Ya, sekarang mulai mencoba setiap ibadah firman-Nya selalu berbeda. Jadi nanti kalau saudara ada waktu bisa kembali lagi, sarapan dulu, kembali lagi ke tempat ini, atau kalau enggak tonton di YHS Media. Ya, saya percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah terang. Hari-hari ini hidup kita dipenuhi dengan kegelapan. Ya. Bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Kalau pagi ini ada manis madu untuk setiap saudara. Saya yakin dan percaya pulang dari sini semua manise. Karena Tuhan yang membuat hidup kita berkemenangan. Yang setuju kita tepuk tangan yang paling meriah. Satu hati kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami. Kami percaya bahwa setiap kami ditentukan untuk alami kebaikan Tuhan. Apapun yang tidak baik Tuhan ubahkan. Apapun yang berantakan Tuhan perbaharui. Dan apapun yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan hari ini kami melihat dengan mata iman kami bahwa sesungguhnya manis madu itu menjadi bagian hidup kami. Hidup kami semakin hari semakin dipulihkan. Hidup kami semakin hari semakin disembuhkan. Dan kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Karena kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya mujizat-Mu terjadi. Hari ini juga. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat yang baik bagi setiap kita untuk memberikan korban persembahan, satu hati kita berdoa. Bersyukur buat firman yang menguatkan setiap kami percaya
kami boleh belajar untuk menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang memampukan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, dengan hati yang bersuka, dengan hati yang bersyukur, Kau memberikan korban persembahan kami. Terimalah korban persembahan kami ini, bukti kami sungguh-sungguh menyatakan bahwa Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Agar kau diselamatkan, saat ini saya katakan, Yahweh, Yud, He, Vav, He adalah nama Tuhan Bapa kita di surga. Ini kebenaran mutlak yang tidak perlu diragukan lagi. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan Spesial episode ke-100 pada hari Senin 15 Agustus 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Adi Simon. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Hamasya, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesus Hamasya, bless you. Puji nama Tuhan, kiranya minggu depan kita mau ajak saudara, rekan-rekan sepelayanan kita juga untuk bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Berapa banyak setiap kita pagi hari ini diberkati sungguh luar biasa oleh ibadah kita. Lambaikan tangan setiap kita, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri dengan penuh ucapan syukur. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang
Saya minta izin, minta waktu 30 detik ya Bu Ana. Tadi ketika saya di depan itu, Tuhan memberikan pernyataan pada saya untuk disampaikan kepada jemaat. Hari-hari ini kalau engkau berdoa, jangan pernah lagi bertanya, kapan pandemi ini berakhir. Tetapi dibalik, ucapkan syukur dan mendeklarasikan iman. Terima kasih Yesus, sampai dengan hari ini engkau memberkati kami. Apapun musimnya, selama engkau bersama dengan aku akan jadi pemenang. Aku punya masa depan yang luar biasa. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiata pasikaralaba sangkataparalaba sangkaralaba shi. Kiata karalaba sikaralaba laba syaralaba. Ia karalaba sikaralaba syaralaba karalaba syan. Ina paranaba sikaralaba syaralaba laba. Kiaralaba syaralaba laba syakaralaba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah keuanganmu. Apa yang dijamah oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau terus diangkat Tuhan naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan melindungi engkau, malapetaka tidak akan pernah terjadi dan tulah tidak mendekati kemahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah semua yang terbaik, berkat dari Bapa Yahweh, anugerah Tuhan Yesus HaMashiach, dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang selalu menopang, menolong, menghibur, dan membuat hidupmu sukses dan berbahagia. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Yesus HaMashiach bless you. Hanya Kau yang ku